Invasi Rusia ke Ukraina sudah berlangsung lebih dari 1 bulan lamanya. Pro dan kontra terus bermunculan. Berbagai kecaman hingga sanksi ekonomi terhadap Rusia terus mengalir tidak ada hentinya. Namun di sisi lain, ternyata tidak sedikit yang mendukung Rusia. Jika sahabat Kompas mengikuti perkembangan invasi Rusia ke Ukraina sejak pertama kali dilancarkan pada 24 Februari 2022, ada begitu banyak reaksi yang muncul, mulai dari kepala negara, tokoh, figur publik, hingga masyarakat sipil. Perbedaan sikap ini tidak lepas dari wawasan atau pengetahuan dan kepentingan masing-masing. Kita bisa ambil contoh, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa misalnya, bereaksi sangat keras terhadap tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin itu, hingga menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik bertubi-tubi. Namun lain halnya dengan China yang merespon datar, atau Czechnya yang mayoritas penduduknya Muslim justru memberi dukungan penuh terhadap Rusia. Sikap berlawanan ini juga terpolarisasi di dunia maya. Sikap dukungan dan kecaman terhadap Rusia meramaikan jagat media sosial. Di Indonesia sendiri, warganet cenderung lebih banyak yang mendukung tindakan Rusia ini. Kira-kira kenapa ya orang Indonesia banyak yang mendukung Rusia, terutama sosok Presiden Rusia Vladimir Putin? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita flashback sedikit tentang sejarah hubungan Indonesia dengan Rusia dalam lensa berita kali ini. Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Rusia ternyata di tahun 2022 ini telah memasuki tahun yang ke-71. Hubungan kedua negara dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia dan Rusia yang saat itu masih bernama Uni Soviet. Soviet kala itu menjadi negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada 1948, Uni Soviet secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia, lalu disusul dengan pengakuan de jure sekaligus usulan pembukaan diplomatik Uni Soviet Indonesia pada tanggal 3 Februari 1950. Hubungan kedua negara pada saat itu semakin dekat, ketika pada tahun 1956, Presiden Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet dan mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev. Keduanya saling bertukar pikiran dan pendapat mengenai kondisi negara masing-masing. Puncaknya terjadi pada tahun 1960 saat Nikita Khrushchev mengunjungi Indonesia selama 2 minggu dan sekaligus mengumumkan dukungan ekonomi dan pembangunan untuk Indonesia. Hubungan dekat antara Indonesia dan Rusia pada masa itu berlangsung hingga tahun 1964. Kemesraan Indonesia dan Uni Soviet sayangnya tidak bertahan lama. Setelah terjadi peristiwa G30S pada 1965, pemerintah Soekarno digantikan oleh Soeharto. Soeharto yang anti-komunis kemudian membekukan hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia yang ditandai dengan dibubarkannya Lembaga Persahabatan Indonesia-Soviet. Hubungan Indonesia dengan Rusia mulai harmonis kembali saat Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai Presiden Indonesia kelima. Pada April 2003, Megawati mengadakan kunjungan ke Rusia sekaligus menandatangani deklarasi hubungan persahabatan dan kemitraan dengan Rusia. Megawati dan Vladimir Putin menyepakati kerjasama di bidang teknik dan militer yang lebih erat di masa depan. Hubungan mesra ini berlanjut di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY memperkuat kerjasama dalam bidang pertahanan dan ekonomi, termasuk membuka pintu investasi bagi Rusia. Tercatat volume perdagangan Indonesia dan Rusia pada tahun 2005 mencapai 680 juta dolar AS, melebihi angka pada 2004 yang hanya mencapai 480 juta dolar AS. Di masa kepemimpinan Joko Widodo, hubungan keduanya masih terus terjalin. Bahkan pada tahun 2016, kedua negara sempat menyepakati beberapa perjanjian bilateral saat Jokowi bertemu dengan Vladimir Putin di ajang KTT ASEAN Rusia. Wah, ternyata hubungan Indonesia-Rusia sudah lama ya, sudah memasuki usia 71 tahun. Nah, kembali soal pertanyaan, kenapa warga plus 62 banyak ya yang mendukung Rusia? Menurut peneliti studi Rusia dan Eropa Timur Hubungan Internasional Universitas Erlangga Surabaya, Radityo Dharma Putra, faktor utama yang menjadi penyebab kenapa banyak orang Indonesia yang justru mendukung Rusia ketimbang Ukraina dikarenakan pemahaman masyarakat yang minim tentang Ukraina. Akibat pemahaman yang minim inilah, orang Indonesia cenderung melihat konflik Rusia-Ukraina ini sebagai konflik antara Rusia dengan Amerika Serikat dan negara Barat. Terlebih lagi adanya sentimen warga Indonesia terhadap Amerika Serikat yang memperkuat dukungan ini.
Yang pertama pasti anti Barat, karena orang tidak tahu, lalu baca berita yang muncul adalah NATO dan Amerika Serikat yang terlibat di sana. Jadi kebencian atau bukan kebencian lah, skeptisisme masyarakat terhadap peran Amerika itu menjadi sangat krusial. Jadi bukan mendukung sebetulnya dalam banyak hal, tidak mendukung Rusia karena mereka paham kenapa Rusia melakukan itu, tapi lebih ke arah lawannya Amerika dan NATO nih. Jadi karena lawannya Amerika dan NATO, saya pasti akan mendukung pihak satunya. Alasan lainnya ialah banyak warga Indonesia yang bukan mendukung Rusia sebagai negara, tapi mengagumi sosok Presiden Rusia Vladimir Putin. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Putin, terutama sikap Putin yang kontra dengan Amerika Serikat, akan didukung oleh masyarakat Indonesia. Ini yang mungkin menurut saya sangat krusial, memahami kenapa banyak orang yang berteriak-teriak di media sosial, ura-ura mendukung Rusia itu sebetulnya lebih ke arah mendukung apapun yang dilakukan oleh Putin. Karena citra Putin sebagai pemimpin yang tegas, pemimpin yang berwibawa, itu kan sesuatu yang mungkin dirindukan oleh banyak masyarakat kita. Kita selalu ketika ditanya pemimpin ideal kita seperti siapa, selalu jawabannya pasti nanti Bung Karno. Orang yang bisa dengan lantang gitu ya, di depan mikrofon berteriak anti Amerika misalnya. Sehingga begitu Putin jadi sangat populer sebenarnya di Indonesia. Beberapa tahun lalu kan ada fotonya dia yang tidak pakai baju. Ya sebetulnya foto palsu kan, yang dia di atas beruang itu kan tidak ada, ya. Adanya di atas kuda gitu. Tapi foto itu jadi rame sekali gitu, jadi viral. Dan sekarang viral lagi, tiba-tiba muncul lagi foto-foto Putin ini. Selain dua alasan tadi, ada pemahaman lain yang melatar belakangi warganet mendukung Rusia. Rusia dianggap sebagai negara yang bersahabat dengan umat Islam. Tidak sepenuhnya benar, tidak juga salah. Jika kita lihat fakta sejarahnya, Rusia pernah menyerang negara-negara Islam di masa lalu. Sebut saja Afghanistan di masa Uni Soviet, Ceknya di tahun 2000-an, dan yang terbaru ialah Suriah pada 2015 dan 2016. Narasi yang muncul kan masih bicara banyak narasi-narasi keagamaan yang muncul. Jadi di satu sisi Rusia itu dianggap sebagai teman dekatnya kelompok-kelompok Muslim. Apakah Rusia nanti akan jadi aliansinya Islam di akhir zaman, segala macam. Narasi-narasi yang sebetulnya agak absurd tapi berkembang di YouTube dan di media sosial. Jutaan yang menonton dan kanal-kanal YouTube-nya itu juga subscribernya jutaan gitu. Jadi saya begitu melihat itu, wah ini isu yang lumayan baru sebelumnya. Jadi sebenarnya ada dua narasi itu. Di satu sisi ada bayangan masa lalu Rusia yang komunis, juga Rusia yang ketika masih masa Soviet itu pernah terlibat di Afghanistan, lalu dia pernah berperang dengan Chechnya 2000-an, lalu dia pernah menginvasi atau mengirimkan pasukan ke Syria 2015-2016. Nah, ngomong-ngomong soal warganet, Microsoft pernah merilis hasil survei Digital Civility Index pada 2021 lalu. Netizen Indonesia mendapat penilaian tingkat kesopanan pengguna internet dan menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara dengan posisi angka 76. Tapi jangan dulu menanggapi negatif. Sebagai negara yang baru merasakan kebebasan berpendapat, hal ini bisa dibilang sebuah euforia dan proses pembentukan demokrasi. Selama Orde Baru, masyarakat tidak memiliki keleluasan bersuara. Nah, tinggal sekarang nih, bagaimana sama-sama berproses menuju masyarakat yang santun dan beretika, seperti ciri khas Indonesia sebagai negara yang ramah dan sopan. Великой Победы! Ура! Jika sahabat Kompas memiliki pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan konten-konten video menarik lainnya yang membahas fenomena terkini hanya di Harian Kompas.